Setelah perang berakhir, dengan menyerahnya Aswatthama kepada Bimasena, perang besar Bharatayuddha pun berakhir. Kaurawa telah menerima kekalahan mereka. Ketika pertempuran di medan Kurukshetra berakhir, seluruh negeri berkabung. Beribu-ribu wanita, tua maupun muda, serta kanak-kanak mengiringi Maharaja Dhritarashtra berziarah ke medan perang ke tempat pertempuran yang membawa kemusnahan. Alangkah dahsyat dan mengerikannya keadaan di medan itu. Berdiri bulu roma orang yang melihat bekas-bekas pertempuran. Mereka menangis terseduh-seduh, mengenang orang-orang yang mereka kasihi yang sudah tak ada lagi. Semua telah gugur, musnah di telan perang besar yang tiada bandingnya. Meskipun buta, Dhritarashtra dapat membayangkan betapa mengerikannya kemusnahan akibat peperangan. Ia menangis, menyesali semua kejadian yang mengakibatkan malapetaka besar yang pernah terjadi di dunia. Beribu-ribu perwira dan beratus ribu prajurit gagah berani tewas terkapar, sia-sia membuang nyawa. Ketika itu, datanglah Bhagawan Vyasa hendak menghibur dan menenangkan Maharaja Dhritarashtra. Katanya, "Anakku Dhritarashtra, tak ada gunanya menyesal dan tenggelam dalam duka cita dan berlarut-larut menangisi mereka yang telah gugur. Sebaiknya kita siapkan upacara pemakaman para pahlawan sesuai adat yang suci untuk menghormati jasa-jasa mereka. Ketahuilah, jika jiwa sudah meninggalkan raga, maka hubungan persaudaraan atau kekerabatan tidak ada lagi. Sesungguhnya, kini antara kau dan anak-anakmu sudah tidak ada hubungan lagi, karena hubungan itu sudah diakhiri dengan kematian. Hidup di dunia ini hanyalah peristiwa kecil dalam kaitannya dengan kehidupan abadi. Kita berasal dari ketiadaan dan akan kembali ke ketiadaan. Tak ada yang perlu kita tangisi. Mereka yang mati setelah bertempur dengan gagah berani akan diterima oleh Batara Indra. Berduka karena kehilangan semua di masa lampau tidak akan mendekatkan kita pada kekayaan, kebahagiaan, dan dharma. Dhritarashtra, semua hal pernah kuajarkan kepadamu. Tidak ada yang tidak kau ketahui. Engkau tahu benar, semua yang hidup akan mati. Perang besar yang baru saja berakhir ini boleh dikatakan berguna untuk meringankan beban dunia. Begitulah amanat Batara Wisnu kepadaku. Ini tidak bisa dihindari. Mulai kini dan selanjutnya, anakmu adalah Yudhistira dan saudara-saudaranya. Cintailah mereka. Buang dukamu sebagai beban hidup terakhir. Tugasmu sekarang adalah mendampingi putra-putra Pandu, adikmu. Demikian Bhagawan Vyasa menghibur Dhritarashtra sambil mendampinginya berziarah di medan Kurukshetra. Dhritarashtra tidak dapat begitu saja melupakan kematian anak-anaknya, terutama kematian Duryodhana. Sakit hati dan dendamnya begitu kuat, terutama kepada Bima. Tak mungkin dia memaafkan kemenakannya itu dan menghapus kenangan akan kematian Duryodhana. Yudhistira dan saudara-saudaranya juga berziarah ke medan Kurukshetra. Sampai di sana, ia segera mendekati Dhritarashtra dan menyembah pamannya itu disaksikan oleh Bhagawan Vyasa. Dhritarashtra memeluk Dharmaputra dan putra Pandu itu berkata bahwa Bimasena juga ada bersamanya. "Suruh dia ke sini," kata Raja buta itu. Krishna yang mendampingi Pandawa cepat-cepat mendorong Bimasena ke samping dan menyodorkan patung besi kepada Raja buta itu. Krishna tahu bahwa ayah Duryodhana itu sangat membenci Bimasena. Dhritarashtra segera memeluk patung besi itu, membayangkan bahwa ia memeluk Bimasena. Kebencian dan dendamnya kepada Bimasena segera membakar tubuhnya dan menjelma menjadi kekuatan gaib. Sambil komat kamit mengucapkan kutuk pastu, ia memeluk patung besi itu, berkuat-kuat sampai remuk. "Kebencian telah memperbudak diriku. Aku telah membunuh Bima dengan meremukkan badannya," kata raja itu lega, terbebas dari ronggongan dendam di hatinya. "Ya tuanku raja, aku tahu ini pasti akan terjadi. Karena itu, aku halang-halangi maksud tuanku.
Sebenarnya engkau tidak membunuh Bimasena, tetapi meremukkan sebuah patung besi. Sekarang, setelah dendam dan kebencianmu lenyap, semoga hidupmu menjadi damai. Tuanku, Bimasena masih hidup. Maharaja Dhritarashtra menjadi lemas. Tetapi segera ia sadar bahwa tugas utama sebagai sesepuh keturunan Bharata telah menantinya. Dienyahkannya segala perasaan buruk dari hatinya, dipanggilnya para Pandawa dan direstuinya mereka dengan tulus. Setelah itu, ia menyuruh Pandawa menghadap dan memohon restu pada Dewi Gandhari. Sementara itu, Bagaundiasa yang telah lebih dulu datang ke tempat Dewi Gandhari sedang menasihati ibu para Kaurawa itu. Katanya, Sri Ratu, hendaknya engkau jangan marah atau dendam kepada Pandawa. Bukankah engkau sendiri pernah berkata, di mana ada dharma, di situ ada kemenangan. Di situ kemenangan bertahta. Demikianlah Pandawa sekarang. Tak pantas membiarkan hati dan pikiran dikendalikan oleh dendam dan amarah. Bagawan, aku tidak pernah iri akan kemenangan Pandawa. Memang aku sedih karena kematian semua anak-anakku. Tapi aku sadar, Pandawa juga anak-anakku. Aku tahu, aku tahu, Dusasana dan Sakuni yang sesungguhnya menjadi penyebab musnahnya rakyat kita. Arjuna dan Bimasena tidak bisa disalahkan. Harga diri mereka mendorong mereka terjun ke gelanggang pertempuran sebagai kesatria dan menjalani takdir masing-masing. Aku tidak pernah menyesali semua itu. Dewi Gandhari berhenti sesaat, menarik napas panjang dan mengusap air matanya. Kemudian ia melanjutkan, tetapi kemenangan akan suatu peristiwa tidak bisa dihapus dari hatiku. Di depan Krishna telah terjadi pertarungan antara Duryodhana dan Bima. Tahu bahwa Duryodhana lebih unggul, Bimasena menghantam bagian tubuh di bawah perutnya. Itu jelas menyalahi aturan pertarungan 1 lawan 1. Tetapi Krishna membiarkan dan hanya melihat saja. Ini menyalahi dharma. Sungguh sukar bagiku untuk memaafkannya, jawab Dewi Gandhari. Sementara itu, Pandawa telah sampai di hadapannya. Bima yang mendengar keluhan Dewi Gandhari berkata, Ibu, aku lakukan semua itu untuk membela diri. Aku terikat oleh sumpah Dharma Raja. Kami telah menjalani hukuman selama 13 tahun. Setelah masa hukuman selesai, kami ingin memulihkan kehormatan kami. Apa boleh buat? Untuk itu, kami terpaksa merebutnya lewat peperangan karena jalan damai yang kami tawarkan tidak mendapat tanggapan. Anakku, kalau saja engkau sisakan 1 dari 100 anakku, aku dan suamiku yang sudah tua ini masih punya anak untuk menumpahkan duka kami. Di mana Dharma Putra? Panggil dia, kata Dewi Gandhari. Yudhistira gemetar mendengar kata-kata Dewi Gandhari. Pelan-pelan ia mendekati permaisuri Dhritarashtra itu sambil berkata, Wahai permaisuri raja, aku Yudhistira yang jahat telah membunuh anak-anakmu. Ini aku menghadap engkau sekarang. Kutuk dan hukumlah aku karena dosa-dosaku. Aku tidak peduli lagi akan hidupku dan kerajaanku. Setelah berkata demikian, ia menjatuhkan badannya pasrah dan bersujud di kaki Dewi Gandhari. Dewi Gandhari telah bersumpah tak mau melihat dunia lagi sejak suaminya buta. Ia menutup matanya dengan sehelai kain dan bersumpah akan setia kepada suaminya hingga akhir hidupnya. Mengetahui Yudhistira bersujud di kakinya, cepat-cepat ia memalingkan muka, takut kalau bisa melihat Dharma Putra. Tetapi dari celah bagian bawah kain penutup matanya, ia bisa melihat ibu jari kaki Dharma Putra. Begitu terpandang olehnya, ibu jari kaki itu langsung terbakar dan meninggalkan tanda hitam. Arjuna yang tahu akan kekuatan gaib yang mematikan dari sorot mata Dewi Gandhari segera bersembunyi di balik punggung Krishna. Mendengar kata-kata Yudhistira, Dewi Gandhari berusaha menghilangkan amarah dan dendamnya. Dengan bijaksana dan dengan tutur kata halus, ia merestui Pandawa lalu menyuruh mereka menghadap Dewi Kunti. Kepada Draupadi yang sangat sedih karena kematian semua anaknya, Dewi Gandhari berkata, Anakku, jangan engkau berduka. Siapa yang sanggup menghibur kita? Kita harus memikul beban sekuatnya.
kita juga bersalah dan ikut menjadi penyebab musnahnya bangsa ini. Setelah selesai melakukan upacara persembayangan di tepi sungai Gangga yang suci, untuk kematian mereka, untuk kedamaian mereka yang gugur di medan perang, Yudhistira bercakap-cakap dengan Bhagawan Narada yang mendampingi Dewi Kunti. Bhagawan Narada berkata, berkat kebijaksanaan Krishna, keperwiraan Arjuna, dan kekuatan dharmamu, kemenangan ada di pihakmu. Kini engkau menjadi penguasa bumi. Bahagiakah engkau? Bhagawan, benar, seluruh kerajaan kini menjadi milikku. Tetapi sanak saudaraku sudah tak ada lagi. Anak-anak kami tercinta telah gugur. Kemenangan ini ternyata merupakan kekalahan besar bagiku. Kami telah menjadikan sanak saudara kami sebagai musuh dan kami tega membunuh mereka. Karena yang gagah perkasa dan dikagumi di seluruh dunia, mesti kami bunuh juga. Kami telah melakukan perbuatan terkutuk dan mengerikan, yaitu membunuh saudara sendiri. Kenangan akan karena membuatku tersiksa. Aku merasa berdosa karena membunuh dia. Ketika pertama kali melihat dia, yaitu ketika Draupadi dihina, aku jadi ingat ibuku, Dewi Kunti. Walaupun waktu itu aku sangat marah, aku melihat kaki Karna tak ubahnya kaki ibuku. Cara mereka melangkah pun sama. Aku ingat semua itu dan aku merasa sangat berdosa. Aku sedih sekali, kata Yudhistira. Kemudian Bhagawan Narada menceritakan latar belakang dan kesalahan-kesalahan Karna sejak kesatria itu masih muda, serta kutuk pastu yang berkali-kali ia terima. Akhirnya Narada menasihati Yudhistira agar jangan menyesali kematian Karna, sebab nasibnya sendiri membawanya ke tujuannya sendiri. Dewi Kunti menasihati putra sulungnya. Katanya, jangan salahkan dirimu karena kematian Karna. Ayahnya sendiri, Batara Surya, pernah memintanya untuk tidak berkawan dengan Duryodhana yang jahat. Batara Surya pernah menyuruh Karna bergabung dengan kalian, para Pandawa. Aku pun pernah mencoba memberinya pengertian, tetapi ia tidak mau mendengarkan siapapun. Nasib seseorang ada di tangannya sendiri. Yudhistira menyahut, engkau telah membohongi kami, ibu. Engkau tidak pernah menceritakan kelahiran Karna kepada kami. Karena itu, kami tidak mengenalnya sebagai saudara kandung. Setelah diam sejenak, Yudhistira melanjutkan, menurutku, engkaulah pangkal semua dosa ini. Aku berharap mulai saat ini, kaum wanita tak akan bisa lagi memegang rahasia. Banyak nasihat diberikan kepada Yudhistira, tetapi hatinya tidak menjadi lega, malah sebaliknya. Setiap kali ingat akan sanak saudaranya yang tewas di medan perang, hatinya gelisah, hatinya tak bisa tenang lagi dan seakan berkata-kata, menyuruhnya pergi ke hutan untuk bersama dia agar bisa menebus dosa-dosanya. Ia memanggil saudara-saudaranya dan mengutarakan niatnya. Dimintanya salah satu dari mereka memerintah kerajaan selama dia pergi. Arjuna tidak setuju dengan niat Yudhistira. Menurutnya, dosa-dosa dapat ditebus jika kita memerintah dengan kebajikan dan kearifan. Jadi, penebusan dosa tidak hanya lewat jalan sannyasa atau bertapa. Bhimasena mengangguk-angguk sependapat. Katanya kepada Yudhistira, engkau seperti bicara di awan-awan. Engkau seperti ahli nujum yang hafal kalimat-kalimat sastra tetapi tidak memahami maknanya. Sannyasa bukan dharma bagi kaum kesatria. Tugas kesatria adalah berani hidup dan berkarya di tengah kehidupan manusia di dunia. Melakukan kewajiban seorang kesatria bukan dengan bertapa di dalam hutan. Nakula juga tidak setuju hidup secara sannyasa seperti niat Dharmaputra. Ia memilih hidup berkarya seperti kesatria. Sahadewa memberikan pandangannya dengan berkata, bagi kami, engkau adalah bapak, ibu, guru, dan saudara. Jangan engkau tinggalkan kami untuk pergi bertapa di hutan. Mari kita pikul bersama semua beban ini. Dewi Draupadi berkata kepada Dharmaputra, membunuh Duryodhana, saudara-saudaranya, kawan-kawannya, dan pengikut-pengikutnya adalah benar.
kenapa kita harus berduka? Di antara kewajiban seorang raja memberi hukuman termasuk tugasnya. Sebagai raja, engkau tidak mungkin menghindari itu. Tidak ada alasan bagimu untuk minta ampun. Tugas sucimu adalah memerintah kerajaan ini berdasarkan dharma. Berhentilah berduka. Bagawan Vyasa juga menasihati Dharmaputra alias Dharma Raja tentang tugas-tugas yang dihadapinya. Bagawan itu meminta dengan sungguh-sungguh agar Dharma Raja pergi ke Hastinapura untuk mulai mengatur pemerintahan dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Akhirnya, setelah mendengar banyak nasihat, Dharmaputra mengurungkan niatnya untuk pergi bertapa. Maka upacara penobatannya menjadi raja disiapkan sebagaimana mestinya di ibu kota Hastinapura. Segera setelah upacara selesai, Yudhistira berziarah ke tempat gugurnya Bhisma. Sambil duduk bersila dengan khusyuk, Yudhistira mendengarkan ajaran Dharma lewat roh Bhisma. Sampai perang berakhir, jiwa Bhisma belum meninggalkan raganya. Setelah memberikan petunjuk-petunjuk suci tentang cara-cara menjalankan Dharma kesatria untuk bekal memerintah kerajaan, Bhisma memberinya restu. Yudhistira menyembah, memberi hormat dan mengucap syukur karena menerima ajaran mulia dari junjungannya. Baru setelah itu, jiwa Bhisma dengan tenang meninggalkan raganya lalu naik ke surga diiringi nyanyian suci dan keharuman yang wangi semerbak. Sementara Yudhistira pergi ke tepi sungai Gangga untuk menyucikan diri. Beberapa saat lama ia berdiri termangu di tepi sungai itu. Tiba-tiba, kenangan-kenangan sedih di masa lalu memenuhi pikirannya. Hatinya pedih, dadanya terasa sesak. Tanpa sadar, ia jatuh pingsan. Bhimasena dan Pandawa yang lain menolongnya hingga siuman. Setelah Dharmaputra sadar, para Pandawa mencoba menghiburnya agar ia tidak larut dalam duka. Dhritarashtra datang dan mencoba menghibur Dharmaputra dengan berkata, "Janganlah bersedih seperti ini. Bangkitlah, engkau harus memerintah kerajaan Hastina dengan bantuan saudara-saudaramu. Rakyat telah menunggumu. Tugasmu sekarang adalah memerintah sebagai raja. Tinggalkan dukamu atau berikan saja kepadaku dan kepada Gandhari. Engkau telah mencapai kemenangan sesuai dharma kesatria. Buah kemenangan itu adalah memangku kedaulatan kerajaan Hastina. Aku memang bodoh, tidak menghiraukan nasihat Widura dan para sesepuh lainnya. Aku terlalu banyak mendengarkan kata-kata Duryodhana hingga aku sering membuat kesalahan. Aku telah menipu diriku dengan membayangkan masa keemasan. Kini mimpi-mimpi itu lenyap, tak terbekas. 100 anakku tewas di medan perang, tetapi aku masih punya engkau sebagai anakku. Janganlah engkau terus berduka."